Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita bertemu kembali di Buka Kitab Raga Sukma, sebuah program baru dari Padepokan Raga Sukma untuk berbagi tentang pengalaman dan teknik membuat komik. Masih bersama saya Smeta Kartika dan Alex Irzaki. Nah, kemarin kan sudah membahas ya episode 1 itu membahas tentang alat-alat yang dipakai untuk membuat komik. Karena itu yang paling sering ditanyain. Nah, berikutnya pertanyaan standar juga sebetulnya. Jadi banyak yang nanya tentang kalau mau ngomik itu kalian terinspirasi dari siapa awalnya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi siapa komikus yang paling menginspirasi kayak gitu loh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aspek itu tadi, aspek tentang buku-buku komik. Enggak harus komik kali ya. Enggak harus komik ya. Jadi referensi yang secara umum yang dipakai untuk mengkaryakan satu judul komik yang mau kita bikin. Nah, mungkin Zaki mau ngasih intro dulu nih. Gini, biasanya kalau yang nanya setelah nanya alat itu nanyanya ngomiknya mulai dari kapan gitu. Oh iya. Nah, kalau dia udah nanya mulai dari kapan, saya pasti mulainya dari awal dulu waktu kenal komik lain sebelum yang saya bikin komik itu. Maksudnya saya baca apa gitu tadinya. Iya benar. Gitu. Jadi kalau saya sebagian besar preferensi saya itu ya mulai dari komik-komik yang dulu waktu saya kecil itu, misalnya kayak ini kebanyakan tuh komik Cina dulu, soalnya ibu saya itu ngasih bacaannya komik-komik silat gitu karena beliau suka cerita komik silat. Ini namanya Legenda Putra Langit. Dulu udah ada ya? Iya ada. Ini tuh dulu setelah Tiger Wong. apa ya? Iya setelah Tiger Wong ya. Tiger Wong sama Tapak Sakti duluan mana ya? Duluan Tapak Sakti kayaknya. Kayak saya enggak baca Tapak Sakti. Saya bacanya ini. Karena dikasihnya ini. Ini itu saya dikasih ini itu ketika sudah ada komik Dragon Ball sebenarnya. Jadi ibu saya ngasihnya bukan Dragon Ball tapi ini. Dragon Ball itu saya yang milih. Jadi Itu waktu itu beli di mana ya kalau? ini dibelinya di pasar. Jadi waktu itu saya tuh suka Dragon Ball itu karena nonton di TV. Terus ada di TV iya, dulu ya. ada di TV. Terus ketika kayak jalan-jalan ke kota gitu lah, kebetulan ada toko kayak semacam Gramet tapi bukan Gramet gitu. Di Gresik, nama ininya Ramayana. Nama mallnya Ramayana. Sekarang mall baju itu, mall fashion, ya kan? Itu ada tempat buku dulu di situ. Jadi terus saya ngeliat Dragon Ball di situ. Nah, saya beli itu, mulai kenal Dragon Ball di situ. Tapi setelah pulang ke rumah kan source komik susah gitu. Nah, ketika ibu ke pasar biasanya saya nitip kalau ada apa, biasanya ada tukang loak gitu kan, buku-buku. Kalau ada komik Dragon Ball minta dibeliin gitu. Tapi ya nggak ada. Adanya ini. Ya, makanya dikasih bener. ini gitu buat Bener. buat penghibur lah istilahnya. Sebagai gantinya. Tapi ya jadi ini. Jadi ketagihan. Ya kalau bacaan awal biasanya memang bacaan yang paling pertama ya kita biasanya cenderung langsung suka ya nggak sih? Gitu sih. Karena nggak ada pilihan. Padahal jauh loh dari Dragon Ball ke sini tuh Jomplang. Gaya gambarnya tuh beda gitu. Feelnya beda. Tapi emang nggak tahu ya kalau di kota mendapatkan kayak Dragon Ball. Pokoknya kalau terbitan Gramet ya. Dulu ini bukan terbitan Gramet kan kayak gini. Ini Gramet kok kalau nggak salah. Masa dulu sekarang dulu kayaknya Nggak bukan tahu, deh. Ini ditutup sama dia. Ininya di strip. Tapi kayaknya dulu masa Gramet sih? Mana ini? Bukan bos. Bukan deh kayaknya, ini PT hak ciptanya PT. Oh iya. Ya bukan dulu tuh aku tahu gini. Aku tuh ngerasa dulu sama karena sebagai orang yang tinggal di daerah kayaknya yang kayak buku-buku terbitan penerbit besar ya malah nggak nyampe gitu kalau yang benar. Iya, kalau yang dulu, kalau kamu kan Putra Langit ya. Kalau saya itu yang Tiger Wong sama Tapak Sakti. Sama, dapetnya juga di toko buku loak. Bapak saya yang nyariin. Nemu di waktu itu, kebetulan Bapak pernah ke Pasar Senen juga di loak di Jakarta. Terus balik di kampung di daerah Purworejo juga loak juga. Tapi yang keluar seperti ini, komik Cina memang. Nah itu, tapi ini untung ini yang kita baca pertama. Kenapa? Karena ini banyak mengajarkan tidak hanya adegan laga ya, tapi nilai-nilai kependekaran sama sastra menurut saya. Iya nggak sih? Kalau Ini dibaca judulnya udah keren ini, Raja Wali Lembayung dari Benteng Barat. Penyusunan indah. Makanya untuk referensi awal kebetulan, makanya mirip lah 11-12 kalau Zaki Legenda Putra Langit, saya Tapak Sakti sama Tiger Wong. Itu kan
temenan sama-sama dari Hong Kong, komik-komik Ini sama Hong Kong. Tony Wong yang Ya, Tony Wong sama, juga. pengarangnya Tony Wong. Kalau yang Andi Seto belakangan. Andi Seto ini ya saya kenal berikutnya kalau Andi Seto. Tapi itu. kan baru dia, anak baru. Ya baru. Andi Seto kayak generasi setelahnya ini muridnya lah. Iya, jadi memang sebetulnya kalau kita ngomongin referensi, sebetulnya apa yang paling nyaman untuk kita pada akhirnya. Nah, Itu kalau saya berpikir itu kayak berlaku simultan gak sih? Jadi kayak kita suka sama komik itu karena suka gayanya, nanti kita jadi bikin komik yang kayak gitu. Nanti Iya, kita benar. cari yang kayak gitu lagi. Jadi Iya. kadang-kadang karya itu dengan referensi berkarya dengan apa yang ingin kita karyakan itu kadang-kadang simultan bekerja secara bareng gitu sebetulnya. Jadi kalau teman-teman sekarang mau mulai ngomik, saya rasa sih nggak apa-apa kalau memang pertama itu jadi gini. Kalau di awal berkarya biasanya orang tuh sugestif itu mengikuti apa yang secara insting itu bagus terus dicontek. Begitulah anak kecil kan kalau kita pelajari ini insting manusiawi ya. Jadi kayak anak kecil tuh kalau baru belajar ngomong pasti yang diapalin satu kata itu doang yang sering diucapin sama ibunya. Semuanya sampai gayanya segala macam. Nah, begitu pula ketika kita berkarya. Jadi kadang-kadang kalau kita mau mulai berkarya, kita sah ya hukumnya untuk suka dulu sama satu, ya mungkin biasanya sih satu, biasanya saya jarang sih kalau awal belajar mencontek. dan itu boleh untuk awal-awal. Bahkan makanya itu sebetulnya ada dua fase sih sebetulnya. Yang pertama itu mencari referensi sebanyak mungkin, atau mencari referensi yang sudah segmented. Misalnya udah suka sama komik Cina seperti ini, yang dilengkapi itu variasi komik Cinanya. Tapi ada yang macam-macam gitu kan, kayak kamu tadi Dragon Ball, terus komik Cina, mungkin ada komik lain, tapi again itu nanti tetap ada yang paling diunggulkan biasanya kalau referensi. Makanya itu sebetulnya sah kalau di fase awal mencontek kayak gitu sih. Mungkin lanjut untuk referensi. Ya, pada akhirnya karya-karya saya itu memang jadi mengarah ke sana semua, langsung segmented gitu. Walaupun pernah mencoba beberapa genre ya, tapi tetap yang paling utama itu concern saya ke situ. Laga. Ya, laga. Jadi setelah mengambil referensi dari situ, mengembangkan teknik selanjutnya itu referensi yang berikutnya pasti akar dari itulah. Jadi kayak Nyerempet. ya, ini yang paling baru itu akhirnya saya paling cocok nemuin referensi yang paling pas itu ini. Ini judulnya Mugen no Junin, atau di sini namanya Blade of the Immortal. Karyanya? Karya Samura Hiroaki. Ini saya nemu ini itu setelah masa kuliah kayaknya. Kuliah saya baru nemu ini. Jadi panjang dari Putra Langit zaman SD sampai ke ini, itu jauh sekali saya pencarian referensinya. Tapi waktu itu di antara komik Cina sampai ke Nemu Hiroaki Samura udah mulai berkarya belum? Udah, tapi kan belum ada yang dipublish. Jadi masih apa ya? Mencari jati diri. Jadi panjang memang prosesnya. Jadi kalian nggak perlu takut kalau baru mulai terus nanti kok karyanya nggak jadi-jadi gitu. Itu masih proses belajar lah. Itu. Ya. Itu yang jarang orang ini ya. Iya. Sadari kayak kok nggak jadi-jadi. Ya sama sih. Saya juga gitu. Sama. Dulu. Memang panjang prosesnya. Tapi kalau kan ada yang mulai dari kecil. Tapi ada juga yang mungkin baru menemukan hidayah kali. Jadi baru mulai ngomik belakangan. Iya, gitu. tapi kan dulu nyari source referensi nggak mudah gitu loh. Ya, jadi betul. sepadan mungkin waktu yang lama. Tapi kalau sekarang kan source banyak nih. Kalian mungkin bisa lebih akselerasi, lebih cepat prosesnya gitu. Iya. Ini yang komik apa? Mada saya Sastra. Mada Sastra ini tuh sebenarnya eksperimental untuk mengetes kemampuan saya menggambar supaya bisa seperti ini gitu maksudnya. Jadi nyari referensi itu juga kayak semacam motivasi gitu. Ketika melihat barang jadinya begini, oh saya mau bikin buku yang seperti ini gitu. Nah jadinya saya bikin eksperimennya tuh bener-bener buku. Jadi saya pengen bikin buku seperti ini, ya saya bikin seperti ini jadinya. Buku 1:1 digambar langsung di sininya. Ini kemarin udah dibahas ya tentang sketchbook ini, bahan untuk bikin komik. Jadi saya langsung gambar di sketchbook, full tradisional pakai drawing pen tanpa apa? Toning. Tanpa toning, murni hitam putih. Jadi benar-benar pakai ini. Dan kalau dilihat-lihat yang banyak adegan sketsa, adegan pensil juga sebetulnya terinspirasi dari sini. Ini juga ya. Ini sangat-sangat mirip goresannya karena memang ke sini kiblatnya. Bahkan untuk cara penuturan adegan
itu saya juga pernah bahas sebenarnya di Facebook dulu, ada notes gitu saya taruh di situ nih. Halaman 1, halaman 2 gede banget kayak gini, halaman 3 gede gini. Nah, ini sama sebenarnya, strukturnya sama. Saya benar-benar referensinya tuh ngambil banget gitu. Nah, tuh. Halaman 1, halaman 2 gede banget, halaman 3. Ya. Sama. Rata-rata agak semua gini sih. Nah. Jadi karena gurunya begitu. Muridnya Makanya, ngikut. itu jadi kalian ketika mengambil referensi itu pasti kalian mempelajari banget gitu. Kayak apa sih struktur-struktur yang ada di sini gitu. Terus bisa dipraktekkan langsung. Meskipun boleh dibilang pasti bertahap. Artinya mungkin pertama nyontek kemiripan karakternya dulu. Nah, gambarnya. Biasanya punya karakter ya kan, desain karakter nanti pasti akan merujuk ke ini lambat laun ke gaya gambar secara umum. Nanti dibahas sih desain karakter. Desain karakter nanti terpisah. Nanti terpisah dari baru. Dulu sebetulnya ini pengen tak bahas juga di Comic Sense waktu itu, belum tak publish, judulnya You Are What You Read. Kamu adalah apa yang kamu baca sebetulnya. Sama kayak kamu apa yang kamu makan. You are what you eat kan. Kalau ini plesetannya you are what you read. Kadang-kadang memang kalau kita sudah suka dengan satu genre dan kita mau mendalami itu sah untuk mencontek. Tapi jangan khawatir. Kadang-kadang gini, saya ingat ceritanya Ghibli. Kok Ghibli sih? Osamu Tezuka. Osamu Tezuka kan sebetulnya dia ingin menggambar seperti Disney. Tapi di tengah perjalanan malah dia menemukan stylenya sendiri yang lambat laun ketika diderivasi turun-temurun akhirnya jadi gaya manga yang sekarang kita kenal ya, manga yang sekarang kita kenal. Saya juga ngelihat itu di Madasastra. Sebetulnya saya nggak ngelihat kemiripan dengan si Hiroaki Samura, karyanya Hiroaki Samura ya, ini karyanya Alex Irzaki. Nah, itu nantinya akan seperti itu sebetulnya, akan bertemu dengan gayanya sendiri dalam proses pencarian. Dan jadi nggak usah terlalu khawatir kalau misalnya kok mirip sama ini, apalagi kalau di ini ya, di apa istilahnya ya, dinilai netizen. Ya. Kan suka Soal style. kok stylenya nanti juga ada lagi gampang itu. Iya, untuk mengantisipasinya. Tapi yang untuk sekarang kalau teman-teman ingin memulai berkarya ya, coba ambil satu idol dulu. Idol tuh role model. Jadi siapa yang akan dituju kayak panutan. Dan nanti jadi aslinya kayak kebetulan kami mulai dari kecil, otomatis kan bacanya yang sudah ada, yang kebetulan ada di sekitar kita ya. Jadi komik Cina itu ya sudah itu. Dan tapi beruntung juga karena kalau nggak ada referensi ini mungkin belum tentu dapat Padepokan Dagasukma juga ya. Sebenarnya begitu. Soalnya kalau dulu saya ikut adik saya yang perempuan banyak serial cantik, ya udah saya kan jadi kreator Gridhan Jingga dan saya baca Sailor Moon loh tapi. Oh iya, aku juga baca. Cuman kan tidak sampai di hati karena mungkin yang duluan pertama nyampe yang ini kan, yang si komik terbitan Cina kayak gitu. Nah, itu sah. Makanya sekarang jangan khawatir kalau misalnya emang boleh cuma merujuk pada satu role model. Boleh banget malah. Iya. Jadi beda sih, suka dengan ingin menjadi itu beda. Ya. Saya suka Sailor Moon tapi nggak pengen jadi Sailor Moon. Ya, benar. Iya benar juga ya. Iya benar. Kayak ibaratnya kalau kita ada tempat makan yang kita ngerasa itu enak, tapi kita belum tentu mau datang lagi. Tapi ada satu tempat makan yang kelihatannya biasa aja, tapi kita ke situ terus, bukan karena dekat rumah atau ya emang karena ke situ terus. Nah, itu rasanya legit, berarti bukan enak. Itu sudah masuk ke nikmat kali ya. Jadi sudah. Nah, berkarya itu seperti itu juga. Kadang-kadang kita mencari referensi itu bisa banyak banget ya, komiknya berbagai macam. Nah, tapi lambat laun akhirnya cuma merujuk ke satu, udah aku sukanya kayak gini kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa. Saya pun seperti itu dulu. Tapi ada kayak gini, ada tahapan biasanya. Kalau yang pertama dulu saya Dragon Ball banget. Itu benar-benar bikin apa ya, kalau sekarang sebutnya yang fanfiction bahasa Jepangnya apa istilahnya? Doujin. Bikin doujin. Yang nggak dipublish. Oh, iya. Karena waktu itu kan kayaknya semua pernah ada bikin doujin. Saya pasti, juga pernah. Iya kan, pasti dulu itu saya bikin doujinnya Dragon Ball pas umur 8 tahun karena waktu itu sudah serial TV-nya sudah ditayangkan, terus komiknya juga saya tetangga ada yang punya. Jadi dari situ saya pingin mendoujinkan Dragon Ball dengan karakter versi saya, guremnya Dragon Ball lah. Komik-komik gurem. Ya kan? Tapi dipublish nggak? Enggak lah, gila lu. Ya enggak, waktu itu belum bisa. Ya, Era masih itu ada barangnya terus. Nah, itu saya nggak ketemu sayangnya. Jadi era berikutnya malah setelah Dragon Ball ini agak jomplang karena saya langsung lari ke Donald Bebek. Karena saya suka line artnya. Oke. Jadi dia tuh line artnya kalau Donald tuh kan tipis, tebel gitu. Kalau Dragon Ball relatif
nggak terlalu kelihatan meskipun dia sama-sama pakai G-Pen. Kayaknya bukan G-Pen kalau yang Donald deh. Kayaknya malah kuas. Pena celup. Ya, bisa jadi malah kuas malah yang kita lihat. Nah, itu jadi merujuknya ke situ. Lompat. Jadi dari Dragon Ball tiba-tiba ke situ. Tapi yang kedua yang si Donald Bebek ini yang saya pelajari bukan gaya gambarnya tapi gaya nge-line artnya. Nah, langsung balik lagi ke Pet Labor itu penyusunan layer. Itu tidak ditemukan di Dragon Ball. Saya nggak ngerasa Dragon Ball itu layernya bagus gitu. Apalagi komik Eropa flat kan dilihatnya. Jadi seperti tapi ketika ngelihat Pet Labor saya ngelihat ada menemukan metodologi baru kalau layer depan dengan layer belakang itu dipisahkan oleh atmosfer namanya misalnya garis putih. Main ada kucing. Jadi buntut. Jadi kayak gitu. Sebetulnya proses perjalanan itu tidak selalu berpindah-pindah style, tapi bisa jadi kayak comot yang kira-kira cocok buat nambel yang kurang, ya nggak sih? Tadinya ngambil gambar, terus ngambil apa ceritanya gitu. Ada yang kalau elemen-elemen yang diambil lah. Ya kayak dulu kalau sebelum sebelum SMP bacaannya karena Dragon Ball otomatis kan rambutnya blok-blok semua. Ya, tapi ketika di SMP itu saya nemu komik Harlem Beat. Harlem Beat itu rambutnya tuh satu-satu di gambarnya. Itu stres banget, saya pengen gimana ya bikin kayak gini rambutnya, itu stres banget karena harus nentuin titik tumbuhnya kan. Iya beda kalau Dragon Ball kan pala nih wajah ya udah gitu, jadi kayak blocking siapa sih rambutnya yang itu Trunks paling ya, Trunks kan. Tapi Trunks juga besar dan mudah gampang. Tapi kalau kayak Harlem Beat gimana caranya bikin rambut nih kayak saya gini habis keringetan basket nempel. Wah, itu stres, momen paling stres itu belajar rambut waktu itu di momen SMP. Nah, itu tetap saya sudah bisa kayak anatomi dari Dragon Ball, dari Akira Toriyama, tapi rambut saya pengen kayak punyanya Yuriko Nishiyama punya Harlem Beat. Nah, akhirnya digabung lagi. Jadi sebetulnya proses perjalanan tuh bisa seperti itu. Jadi sekarang kalau mau mulai ya jangan usah khawatir ya, maksudnya kayak saya pengennya yang kayak gini gayanya punya Takehiko Inoue secara anatomi dulu, silahkan itu kayak gitu dulu aja. Kalau mau yang anatomi dari barang matang, padahal ini ada nih anatomi buku khusus. Oh iya. Tapi nggak belajar dari situ. Ya, nah saya juga nggak belajar dari seperti ini. Ini lucu ya. Saya juga nggak. Ya, nggak tahu kenapa belajarnya malah dari karya yang udah jadi. Setelah merasa kesulitan baru lari ke sini. Bener nggak? Iya. Urutannya pasti gitu. Dipancing. Jadi kadang-kadang kita tuh lengkap. Jadi ikut yang udah jadi dulu, baru belajar anatomi menyusul kemudian setelah menemui kesulitan-kesulitan, bener nggak? Kayak misalnya ini adegan laga apalagi, waduh itu effort banget kalau laga tuh. Jadi kayak harus jurus, kuda-kuda. Wah itu baru tuh kita merasa perlu untuk belajar yang seperti ini. Tadinya nyontek nyontek karena ketika nyontek juga pasti nanti ketemu adegan yang kita pengen gambar tapi di contekannya nggak ada. Oh iya. Akhirnya terpaksa belajar seperti ini. Itu kayak gitu urutannya. Atau seperti ini, nyari seperti ini. Nah ini namanya body-chan, alat referensi untuk anatomi ini sebenarnya. Ini boleh kayak gini. Rizky, saya nggak pakai ginian. Oh saya pakainya yang advance nih. Nah. Arnold Chan. Karena saya udah butuh ini perototannya. Ketika cahaya menimpa otot gimana titik sisi jatuhnya. gerak terangnya gitu. Kalau tapi ini nggak ada nih. Ya tapi ini advance lah untuk nanti akan ada khusus yang anatomi ya karakter. Tapi untuk awal-awal memang referensi. Nah, saya ingin pasti ada yang nanya juga biasanya kalau nyari referensi di mana? Kalau pertanyaan itu diajukan waktu saya masih kecil itu jawabannya sangat terbatas. Ya nggak sih? Jadi saya harus nyari komik dulu gitu, apa di mana nggak nemu saya. Kalau sekarang ketik Google aja udah selesai gitu, cari di mbah Google pasti nemu. Tapi lagi-lagi itu kan kayak ngelihat referensi di ini ya, di layar gitu. Biasanya lebih seru kalau nyari di materi buku gitu. Soalnya bisa cari-cari barang fisik. Makanya kayak kami di Padepokan Rangga Sukma selain ngumpulin komik juga ngumpulin artbook. Jadi artbook ini contohnya ini punya Katsuhiro Otomo. Ya, ini salah satu upaya untuk bukan sekadar
nyari referensi untuk komik ya, tapi kadang-kadang untuk belanja visual, ngerti nggak sih istilahnya? Ya. Memperkaya ya. Visual. Kayak ide-idenya tuh kan lucu-lucu kalau di apa si Katsuro Otomo contohnya ya. Ya, Jadi sama sebenarnya hal yang tidak ada di komiknya dia. Iya benar, karena ini kan portfolionya tidak selalu komik. Ini Ya. Katsuro Otomo pas karyanya ilustrasi-ilustrasi yang ini. Jadi ada kumpulan ilustrasinya dia. Yang ini kadang-kadang mikir, wah ini gila nih, saya harus nyari referensi yang akhirnya jadi berpikir liar setelah dapat rangsangan. Nah itu kita butuh kayak gitu. Salah satu fungsi referensi sebetulnya itu untuk merangsang sebetulnya. Ya. Yang tadinya kita cuma idenya untuk membuat komik sekadar bikin pendekar misalnya, ternyata setelah nemu di sini kenapa pendekarnya nggak dibikin dari luar angkasa. Nah jadi ada mixing idea di kepala setelah kita mencari referensi kayak gitu. Biasanya seperti itu. Atau ya selain artbook, tapi artbook kan agak-agak mahal sebetulnya. Nggak harus pinjem aja sih. Untuk yang level agak ya ini tinggi udah sih agak sebenarnya. advance sebetulnya. Untuk Tapi kalau beginner tuh sebenarnya yang gampang-gampang dulu lah. Ya, yang bisa nemu kalian di temukan sekitar. di sekitar. ada cerita menarik juga di salah satu murid Raga Sukma, Indra Drako. Waktu awal dulu kita kenal di event Komiko itu. Gaya gambarnya itu Naruto banget, ya kan? Oh iya Naruto. Ya, wajar lah kan. Waktu itu Naruto. Hype-nya lagi Naruto. Jadi kalau ngelihat gambarnya Semuanya Indra Drako yang sekarang bikin Drako Diary itu kayaknya itu Naruto banget, udah Naruto banget. Jadi sampai waktu itu saya concern, ini jangan-jangan dia akan seperti ini terus. Ternyata tidak. Dia mulai suka dengan yang lain, ada Gorillaz. Akhirnya di mixing sekarang jadilah si komik Shura. Enggak kita bawa contohnya, tapi nantilah gampang kita shoot. Ada di apps. Ada di apps, tapi nanti kita shoot. Coba contoh komiknya. Jadi perjalanan dia yang kami tahu itu dari komik dengan gaya gambar Naruto di mixing sama Gorillaz, ilustrasi band Gorillaz itu ya. Yang terakhir barulah ketemu gayanya Draco yang kita kenal sekarang. Bahkan gayanya si Draco itu ada yang mengidolakan, sehingga malah ini gaya gambarmu dijadikan referensi lagi. Jadi memang kerjanya seperti itu, ya nggak sih? Jadi kita mengidolakan sesuatu, kita jadi nemu gaya sendiri yang sebetulnya merujuk pada idola itu. Nanti baru kita dicontek lagi oleh seseorang. Terus seperti itu, kita saling mempengaruhi memang dalam konteks referensi seperti ini. Ya kayak gitu. Itu salah pokoknya. Jadi teman-teman kalau sekarang merasa apa ya istilahnya, mau mulai pertanyaannya kayak gitu ya, nyari referensi yang cocok, apa setiap orang tuh beda. Nah kami seperti ini, tapi ya memang takdir. Jadi dulu kita memilih bukan karena banyak pilihan, justru karena nggak ada pilihan. Iya, Kalau sekarang bebas milih, tapi bingung juga pasti. Ya kalau biasanya saya saraninnya sih dari apa yang kamu suka sih. Kalau kamu sukanya baca apa gitu, saya biasanya kalau ada yang nanya One Piece gitu, oh ya udah dari situ aja. Ya, ini biasa gitu. Kadang ada yang dia nggak nyadar gitu kalau dia suka itu karena dia bacanya banyak gitu, tapi tercermin di apa yang sudah dia buat. Kadang-kadang saya bisa ada yang gitu, oh ini gambar kamu mirip Yu Yu Hakusho gitu. Enggak. Oh iya saya baca itu juga gitu. Nah berarti dia condong ke situ. Gitu. Kadang-kadang gitu. Sama yang ini sih terkait sama referensi. Nantinya ini kan masih awal ya, kita lagi membahas tentang sesuatu yang masih awal. Nanti kita kalau mengenai karyanya udah mulai advance, kita sudah mulai punya ide cerita dan mau mulai berkarya, mungkin terkait dengan rujukan-rujukan role model sudah kita khatam, nanti kita bisa naik tingkat mempelajari apa ya istilahnya ya, Apa itu? meriset konten sebagai pendukung pengejawatan ide dalam cerita. Contohnya kayak Biasanya rumit itu. ya rumit ya. Misalnya tercermin levelnya. Ya, karena kan untuk kita yang nanti ke atas. ya jadi nanti ini masih awal. Jadi buat teman-teman yang baru mulai kayak gitu dulu fasenya. Tapi nanti kalau sudah advance kita bisa mengambil buku-buku riset yang pasti nyari sih. Ya lambat laun kita tahu apa yang dibutuhkan. Sumbernya nggak cuma ini dan ini, ada lagi yang lain, cuma yang nggak dibahas dulu. Nanti dibahasnya. Ini untuk sneak peek lah ya. Jadi nanti kedepannya kita akan bahas macam-macam, salah satunya kenapa ada buku Terakota Majapahit di sini, terus ada buku Keris Jawa juga. Ini banyak catatan saya di sini, banyak apa ini namanya ya, note-nya lah. Jadi sama ada lagi ya. Saya kasih lihat ya contohnya ya. Yang Ada hasil antropologi riset. budaya. Jadi saya tuh bikin mana ya?
Bantu. Yang apa yang topeng? Bukan, jadi saya bikin ini nih. Ini bagan struktur pasukan Majapahit. Nggak kelihatan. Atas raja Tumenggung ke bawah sampai pasukan yang paling kecil. Untuk mendukung komik ini. Iya. Padahal boleh dibilang apa ya? Komiknya sih ya gini-gini aja gitu, Iya. tapi si data riset yang dibutuhkan di Banyak. belakangnya itu banyak kayak gitu. Nah, kita kan nanti memposisikan karakternya di mana harus tahu dulu Ya. peta luasnya gitu. Kenapa kita begini sekarang dan butuh buku-buku ini karena di Raga Sukma memang concernnya di situ. Kita memang fokus di salah satu lini yang kita geluti itu fiksi sejarah. Meskipun fiksi, belakangnya ada sejarahnya. Jadi sejarah ini menjadi value yang menjadikan bobot ya dari karya yang kita bikin. Jadi nggak sekadar cerita pendekar gelut-gelutan doang, nggak. Tapi ada satu pembelajaran di situ. Jadi kita memerlukan bahan-bahan riset yang betulan empiris lah istilahnya, sudah dibukukan oleh researcher, sudah dibuktikan, sudah diujikan. Nah itu kita memerlukan bahan-bahan seperti itu, dan itu pentingnya kolaborasi juga. Kadang-kadang kita kan harus menemui narasumber untuk sampai ke lokasi, dan ini nanti akan dibahas khusus di riset yang advance atau yang intermediate ya. Kalau yang nemuin narasumber Itu yang paling level pro Warlord. ya Warlord. Nah itu tapi itu sneak peek. Jadi bahwa kemudian nanti teman-teman pasti akan lari ke sana kalau memang mencoba mengkaryakan dan tentu saja kami sarankan untuk mengangkat hal seperti itu karena karena pendekar dan Ini itu pendekar yang semua. dan itu yang kami lakukan di Padepokan Raga Sukma, dan mungkin itu yang menjadi pembeda dari karya-karya yang kami masing-masing ya. Kayak Rai Barong tentu akan berbeda gitu bobotnya karena dia tidak masuk di Raga Sukma, agak di bawahnya ada ini, alasannya. dia lebih mudah. Demikian pula Wanara. Jadi kayak itu benar-benar area yang berbeda. Nah sekarang teman-teman fokus di aspek-aspek itu dulu aja, aspek-aspek mencari referensi yang cocok dan tidak harus mahal. Apalagi sekarang sudah ada Google, pilihlah sesuatu yang paling mudah untuk dicari kayak gitu. Tapi itu tadi sih dari referensi yang digital sama referensi yang fisik itu pasti ada sesuatu yang beda. Kalian nggak akan nemukan itu di digital, yang di fisik juga yang digital kalian nggak akan nemuin itu di fisik. Gitu. Ya. Sama kayak gitu. Ya artinya dilengkapi dua-duanya sih. Iya benar. Ya, pasti. Ini ada satu lagi nih. Ini komik The Crow, kalau kalian pernah dengar filmnya. Ini The Crow indie, yang ini. komik indie. Jadi ini The Crow yang itu bukan sih? Yang contoh The Crow yang di Hollywood kan? yang si anaknya Bruce Lee itu ya. Iya. Mati tertembak itu saat Brandon syuting. Lee. Brandon Lee ya benar. Ini komik indie yang sangat berhasil kalau menurut saya. Saya jadiin referensi karena itu saya nonton filmnya dulu baru nyari ininya. Jadi kadang referensi nggak harus dari buku gitu. Iya benar. Ini dari film juga bisa. Film itu menarik karena gini, film itu bisa memampatkan cerita dalam 2 jam. Dan itu semuanya harus nyampe. Nah, itu nanti di bagian penceritaan. Itu benar di pembabakan storytelling nanti. Tapi Film sangat berpengaruh. yang sekarang sih Ini saya ngambil ininya sih, teknik indinya. Dia gambar komik ini tuh full tradisional. Sama sekali nggak ada proses digital karena dia orang seni ya. Jadi sangat eksperimental. Jadi ini tuh semangatnya sama kayak ini. Semangat indie banget. Dia benar-benar full. Ditulis tangan. kalau kecoret ya di Kalau kita lihat ya mungkin di kurak-kurak sama dia. Makanya ini juga komiknya ditulis tangan. Kalau kalian baca di apps-nya Raga Sukma itu masih ditulis tangan juga. Jadi setelah lebih otentik soalnya. iya ini jadi langsung di scan langsung dibaca. Nggak ada Itu perlu editing lagi. bisa seperti itu. Jadi teman-teman kalau sebetulnya waktu SD aku juga kayak gitu. Kalau bikin novelan tanda kutip yang ready to read beneran. Jadi Iya, kayak beneran. siap pajang dulu di buku tulis tapi dikasih nomor halaman. Saya nulis novel tuh waktu kecil tuh kelas 5 SD tuh, ikut-ikutan detektif Conan. Terus di halaman tertentu dikasih komik pendek. Tapi itu udah ready untuk dibaca persis kayak gini. Ini saya baca udah langsung berlaku sebagai komik kayak gitu, udah nggak perlu di scan, nggak perlu ada editing digital lagi, udah jadi. Ini sangat disarankan juga sih untuk awal. Sama kayak gini ya berarti ya, untuk ya. jadi kalau mengkaryakan, nah mungkin perlu dicontoh sih yang kayak gini. Jadi teman-teman bikin challenge, cari Ini buku. yang paling cepet sih metodenya. Kalau kalian bikin komik, udah aja beli sketchbook,
beli drawing pen langsung gambar di sini. Dan tamat ya. Tamat segini. langsung ini, jadi tebel nih, berapa halaman. Nah itu bisa dicontoh Sampai jadi mau 2 mulai. nih sekarang tuh, lanjut lagi. Ini Ya, masih paling banyak yang kosong. Iya. Nantinya akan PR penuh saya sih, sama. nanti saya karena PR saya itu sebenarnya ini nih, karena kan saya tadi bilang nyonteknya ini komiknya berwarna cuy, tapi komik saya hitam putih. Jadi Ya, tim sih belum. ngerjain. Saya suatu saat pengen bikin yang berwarna ini kayak gini nih. Ini yang contoh yang lain komik apa? Nah, Andi komik Seto. Cina punya Andi Seto. Ini ukurannya sama kan nih? Ya relatif sama sih. Ya. Nah, nanti target saya berikutnya adalah bikin komik yang berwarna seperti ini. Yang belum Digital atau tercapai. manual? Ya mungkin digital sih, karena Warnanya warnanya digital ya. Ini seperti ini digital warnanya. Ya seperti ini aja, nanti pengen bikin yang seperti ini. Makanya kalian perlu nyari referensi yang buku-buku fisik supaya kalian tuh tergoda gitu ngelihat mewahnya bukunya. Wah, saya pengen bikin yang seperti ini. Ya, ini acuan di Raga Sukma sih. Jadi Ya. karena memang kita belum merambah ke media webtoon. Iya benar. kan? Karena memang sejak awal Saya agak kesusahan sih kalau webtoon. saya sih bisa, cuman kalau untuk kayak laga kayak gitu mungkin nanti akan dibahas khusus lah, berbeda tentang Itu medium masuk ya, di tapi apa? Video tentang media. praktek kerjanya. Ya. Nanti ada lah. Ya. Ada penyusunan cerita. Ini berarti itu dulu ya untuk referensi kalian. Ini udah berapa menit? Ini 32 menit. Oh, Oke. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman ya, pembahasan mengenai referensi dan riset mendasar, riset paling basic ya ini nantinya. episode literally buka kitab nih, semua kitabnya dibuka. Ya, jadi mungkin nanti kita akan Ini ada sambung ke potongan materi yang lain. Yang berikutnya mungkin kita akan bahas bisa tracing, bisa tentang media media pembuatan komik dan yang Tracing. lain-lain ya. Itu kata yang sangat agak tricky. Ya, jadi Nanti mari kita sudahi dulu. Terima kasih sudah menyimak. Kita Braga Sukma. Kita lanjut di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Download aplikasi Raga Sukma Komik di Google Play Store untuk menikmati komik-komik bernuansa pendekar karya para komikus dari Padepokan Raga Sukma. Kalian juga bisa melakukan pembelian komik cetak kami melalui laman Facebook Padepokan Raga Sukma. Terima kasih.